Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sekali lagi marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak, syukur yang tanpa batas atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini sekali lagi dicurahkan kepada kita sekalian juga tanpa batas. Kita diberi kesehatan jasmani, satu hal yang sangat mahal. Juga kita diberi kesehatan rohani, lebih mahal lagi daripada kesehatan jasmani. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada majelis ilmu, pada pengajian pagi hari ini. Ini lebih mahal lagi dari keduanya. Banyak orang yang diberi kesehatan jasmani tidak diberi kesehatan rohani. Banyak yang diberi kesehatan jasmani dan rohani tidak diberi kesempatan untuk hadir pada majelis ilmu. Mereka menyia-nyiakan. Oleh karena itu marilah kita syukuri betul dengan memanfaatkan sebaik-baiknya kehadiran kita pada pengajian-pengajian ini untuk memperkokoh keyakinan kita mengenai tuntunan kebenaran daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah mutu daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kajian kita masih permulaan dari Fadlul Jihad. Kita akan mengkaji sekali lagi secara lebih lengkap ya, walaupun tidak lengkap sekali, secara lebih lengkap mengenai pengertian jihad supaya kita tidak keliru ya. Baik mulai bagaimana keutamaannya, bagaimana tata caranya ya, dan sebagainya. Sebab saya melihat pentingnya persoalan ini satu ya, karena al-jihadu fisabilillah termasuk ajaran Islam yang hari ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin ya, terutama kaum muslimin bangsa Indonesia. Bahkan sebagiannya ikut-ikutan kepada musuh-musuh Islam untuk memusuhi ajaran jihad ini sendiri, baik dengan mengabaikannya maupun dengan memalingkan pengertian yang sebenarnya. Oleh karena itu ini sangat penting, mendasar untuk kita pelajari supaya kita yakin bahwa al-jihadu fisabilillah itu adalah syariat daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak keliru di dalam melaksanakannya.
Sebab ini masalah yang sangat peka, ya. Banyak orang ingin berjihad tetapi tidak tahu bagaimana tuntunan jihad yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Sampai kepada istilah-istilah pun mereka juga menggunakan istilah yang dipakai oleh syariat, tetapi pengertian isinya itu diisi oleh pengertian-pengertian import, ya, pengertian sekuler, pengertian politik sekuler, ya. Padahal dia adalah istilah syariat. Ya, banyak hal-hal yang lain yang seperti itu. Hari ini istilah yang paling banyak disimpangkan, ya, itu istilah hijrah, ya, istilah hijrah. Itu bagian daripada proses jihad, tetapi banyak disimpangkan. Apalagi pengertian jihad itu sendiri, ya kan. Dan itu sudah jadi komoditas iklan masalah hijrah. Ya, saudara-saudara lihat sendiri. Kita sudah membahas beberapa ayat, ya, tentunya dalam hal ini surat At-Taubah ayat 111 dan juga beberapa ayat yang lain sudah kita bicarakan pada pengajian yang lalu. Surat As-Saff ayat 10, 11 dan 12 dan yang lain-lain. Kemudian kita sudah bacakan 2 hadis dari sekian kumpulan hadis tentang keutamaan jihad. Baru 2 hadis, ya. Kita tidak mengejar target harus sekian bulan selesai, sekian tahun selesai. Tapi target kita adalah memahami dengan benar pengertian itu. Sebab ini menjadi syubhat, ya, menjadi sulit difahami karena banyak sekali pihak-pihak yang mencoba untuk menyimpangkan pengertiannya, ya. Bahkan pembahasan tentang al-jihadu fisabilillah hampir merupakan sesuatu yang, ya, tidak disentuh sama sekali. Kalau ada orang mengkaji tentang al-jihadu fisabilillah, ya, sebagian daripada kaum muslimin sendiri justru seperti tidak senang, ya. Padahal dia merupakan firmatu sanamil Islam, ya, merupakan puncak tertinggi daripada ajaran Islam. Al-mujahidu fisabilillah itu adalah orang yang bercita-cita paling tinggi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada 100 derajat disediakan oleh Allah bagi al-mujahid fisabilillah di surga. Antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti langit dengan bumi. Saya bacakan hadis berikutnya. Saya tidak mengulangi hadis yang lalu. Wa anhu kembali kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kila, seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ya'dilu al-jihada fi sabilillahi azza wa jalla. Apa ibadah yang menyamai al-jihadu fi sabilillah? Ini menunjukkan keutamaannya. Apa ibadah yang menyamai al-jihadu fi sabilillah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastati'unahu. Kalian tidak akan mampu untuk mencapainya. Jadi ini al-jihadu fisabilillah. Kemudian orang bertanya, adakah ibadah selain al-jihadu fisabilillah yang menyamainya? Rasulullah tidak menjawab langsung ada, walaupun ada, tetapi Rasulullah memberitahu kalian tidak akan mampu untuk mencapainya. Luar biasa itu. Saudara-saudara kita yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan-medan jihad,
itu mempunyai satu kedudukan yang luar biasa, yang orang lain di luar medan jihad itu tidak mampu untuk meraihnya. Orang itu kemudian bertanya lagi. Setelah Rasulullah menjawab, kalian tidak akan mampu mencapainya, ya. Fa'adu alaihi marratain. Kemudian yang bertanya itu banyak orang ini jamak mengulangi pertanyaannya itu sekali lagi. Jadi 2 kali. Au thalathan, atau 3 kali. Kullu dzalika yaqulu la tastati'unahu. Setiap kali diulang pertanyaan itu oleh penanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang kedua maupun yang ketiga, Rasulullah selalu menjawab la tastati'unahu. Kalian tidak akan mampu mencapainya. Mencapainya apa? Ibadah yang bisa menyamai al-jihadu fisabilillah. Kalau sudah 3 kali, saudara-saudara sekalian, tentunya ini diucapkan dengan ilmu, dengan kesadaran penuh tentang amanah, ya. Wa qala fi tsalitsah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata setelah pertanyaan yang ketiga dan menjawab la tastati'unahu, kalian tidak akan mampu mencapainya atau meraihnya. Rasulullah menjawab, mathalul mujahidi fi sabilillahi kamathalis shaimi alqaimi alqaniti bi ayatillah la yafturu min salatin wala siyamin hatta yarji'a al mujahidu fi sabilillah. Sederhana, ya. Ya. Memang kalimat-kalimatnya sederhana. Di dalam Islam itu kalimat-kalimatnya sederhana, karena dia memerlukan perenungan dan pengamalan, ya. Perumpamaan seorang mujahid fisabilillah, ibadah yang bisa menyamai al-mujahid fisabilillah di dalam berjihad di jalan Allah. Ada saudara kita ini pergi berjihad di jalan Allah, ya. Dia berjihad, itu ibadah yang bisa menyamainya. Itu seperti seseorang yang siam, puasa, al-qaim, salat, al-qanit bi ayatillah, yang mereka membaca atau dia membaca ayat-ayat Allah. Tentunya di dalam salat juga membaca ayat-ayat Allah, di dalam siam membaca ayat-ayat Allah. La yafturu, ia tidak berhenti min salatin, dari salatnya, wala siyamin, dari siamnya, hatta yarji'al mujahidu fisabilillah, sampai mujahid fisabilillah itu kembali dari medan jihad. Kita praktekkan kalau saudara tidak percaya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita salah satu pergi berjihad fisabilillah, ya. Tidak apa-apa saudara terlambat 6 bulan, tidak apa-apa. Sudah ada yang ke sana 6 bulan yang lalu atau 6 tahun yang lalu, ya. Saudara terlambat 6 tahun, tidak apa-apa. Mulai sekarang saudara mulai siam, mulai sholat, membaca ayat Al-Quran, tidak berhenti. Siam terus, siam normal, siam, ya. Normal siam. Jenenge siam iku piye? Nggih. Siam menurut syariat. Salat normal, salat menurut syariat. Membaca Al-Qur'an menurut syariat. Semua ini menurut syariat, ya. Bukan siam artinya tidak sahur dan tidak buka. Saudara sahur dan buka.
Siam namanya. Kalau sahur tidak buka namanya bukan siam. Tetapi saudara sahur lagi dan buka lagi paginya, sahur lagi dan buka lagi paginya, baca Al-Quran terus menerus tidak berhenti, kecuali ya tentunya waktu-waktu tertentu di mana kita harus sholat, kita harus ke kamar mandi dan lain-lain. Kemudian saudara sholat tidak berhenti, artinya setiap salam saudara berdiri lagi takbiratul ihram. Mari kita coba. Sekarang ada saudara kita yang berjihad di medan-medan jihad, ya. Saudara sudah terlambat walaupun misalnya mulai hari ini coba. Ada yang mampu dan tidak mampu menurut ukuran syariat, itu saudara coba dulu atau menurut ketentuan dalil. Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak akan ada yang mampu di antara kalian, dan yang di antara kalian itu para sahabat radhiyallahu anhu. La tastati'unahu itu yang disampaikan ucapan itu kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Iya. Yang sebagiannya kalau sholat, ya, Ali radhiyallahu an konon dalam satu peperangan terkena tombak atau anak panah, kemudian akan dicabut anak panah itu, tetapi harus semacam meminum sesuatu yang menghilangkan rasa sakit, semacam obat bius. Dia mengatakan tidak, aku sholat, di tengah-tengah aku sholat kamu cabut. Terus setelah itu beliau sholat, salam, dia bertanya, sudah kalian cabut loh? Malah bertanya, padahal sudah selesai. Ada sebagian sahabat itu diumpamakan kalau dia sholat, kalau dia rukuk gitu, ada makanan di kepalanya dan ada burung yang mematok makanan itu, dia tidak ngerti. Ya. Kualitas sholatnya seperti itu. Ya. Itu saja dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan mampu menyamai mujahid fisabilillah. Saudara-saudara renungkan, kok ada yang meremehkan mujahid fisabilillah, ada yang meremehkan ibadah jihad. Itu jelas orang yang tidak mengerti agama, ya, siapapun dia, ya, siapapun dia. Orang yang meremehkan mujahid fisabilillah, meremehkan ibadah jihad fisabilillah, itu jelas tidak mengerti agama Islam. Menurut tuntunan Allah dan Rasulnya tentunya, tidak tahu agama Islam yang lain, ya. Sampai seperti itu, saudara-saudara renungkan. Ada yang mampu. Saya tentunya akan mengulangi jawaban Rasulullah SAW. Kalian tidak akan mampu. Bahkan seandainya kalian 10 orang gantian, tidak berhenti, ya, kalian tidak akan mampu. Iya, coba 10 orang gantian, 10 hari sekali hanya siamnya. Siam. Ini A, B, C, D sampai 10 orang. Sholat juga begitu. Sholat yang pertama terus disambung yang kedua, cuman ya selang 10 kali sholat Anda sholat. Baca Al-Quran begitu, seperti kelompok penghafal Al-Quran, habis ini terus ganti ini. Coba 10 orang. Karena ini tidak ada nasnya, saudara coba. Mari kita kumpulkan ahli-ahli puasa, ahli-ahli sholat, ya. Saudara punya madrasah tahfidz Quran, ya. Saudara banggakan, kita pilih 10 hafidz.
Mari. Saudara kalau mau menantang tuntunan, ya, coba. Tidak ada saudara tidak akan mampu. Jangan pernah meremehkan al-mujahid fisabilillah, jangan pernah meremehkan al-jihad fisabilillah. Kedudukannya luar biasa. Ada orang dengan congkaknya itu orang-orang yang pergi ke medan-medan konflik, itu kalau pulang akan jadi teroris. Jahat sekali kalimat itu kalimat jahat sekali, dan dilandasi dengan kebodohan yang bodoh sekali. Apa mereka tidak pernah ngaji? Kitabnya bertebaran di mana-mana. Kita membicarakan tentang al-mujahid fisabilillah dan al-jihad fisabilillah. Soal niat, itu kita tidak tahu kan? Jangan dihubung-hubungkan. Selanjutnya, wa anhu, hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqabu qausin fil jannah khairum mimma tatlu'u alaihi asy-syamsu wa taghrubu. Waqala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairum mimma tatlu'u alaihi syamsu wa taghrubu. Rawahu al-khamsah illa Abu Dawud. Kalau al-khamsah di dalam kitab ini itu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam At-Tirmidzi. Ya. Abu Dawud, tetapi di sini Abu Dawud tidak meriwayatkan. Paling tidak meriwayatkan dengan lafal yang mirip seperti ini. Laqabu qausin. Di sini keterangannya qadra qausim fil jannah. Qaus itu busur ya. Khairu mimma fid dunya. Jadi busur panah mujahid di surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Atau disebutkan di sini laqab. Laqab itu ma bainal qabdi wat tarf. Al-qabdi itu pegangan busur, at-tarf itu tepinya. Separuh berarti separuh busur. Ya. Busur mujahid fisabilillah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Kemudian diterangkan oleh ulama ini, wal qaus itu tidak hanya sekedar busur saja. Al qaus itu tidak menunjuk pengertiannya kepada busur, tetapi adalah min alatil harbi. Semua peralatan perang. Jadi peralatan perang yang dibawa oleh mujahid fisabilillah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini menarik, karena ini ditulis 1930-an ya, zaman modern. Sudah tidak ada perang pakai panah,
katanya. Ya. Tapi KKB itu masih pakai panah di Papua. Ya. Katanya KKB, kelompok kriminal bersenjata. Ya. Bagi pikiran KKB yang ditunjuk seperti itu, mereka juga melawan kelompok kriminal bersenjata, gitu. Lah bagi syariat, pokoknya yang tidak lali kalimatillah itu kriminal, ya kan? Yang tidak menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu siapapun kriminal. Apakah dia orang Papua atau orang Jawa, berseragam atau tidak, ya, itu kriminal. Ya. Saudara jangan lupa itu. Ya. Kelompok kriminal bersenjata itu adalah kelompok yang tidak berperang atau apapun namanya dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu anarko, itu anarko. Apa anarko? Sekarang ada istilah baru ya, anarko. Ya, apa itu? Ya, para ahli juga bingung dan membingungkan orang banyak. Memang itu kewajiban mereka menurut bisikan setan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ghadwatun nawrahatun fi sabilillah khairum mimma tatlu'u alaihi asy-syamsu wa taghrubu." Berangkat pagi atau berangkat sore di dalam berjihad fi sabilillah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Coba saudara renungkan. Ya berangkat kapan saja berarti kan? Ya berangkat pagi atau sore. Kalau menurut istilah fikih ghadwah. Itu sebelum zawal. Ya. Dari matahari terbit sampai sebelum zawal, sebelum bergeser dari tengah. Nah kalau rauhah atau berjalan di sore hari itu dari setelah zawal sampai matahari terbenam. Ya di sini disebutkan ada keterangannya. Al-ghadwatu min awwalin nahar ila zawal. Yang disebut al-ghadwah ya, ghadwatu, gha, ghin, dal, waw, ta marbuta. Al-ghadwah. Itu adalah dari awal hari itu ya terang tanah ya, matahari terbit walaupun kita belum melihatnya. Ila zawal sampai kepada matahari bergeser dari tengah. Warauhah minazawal ila akhirin nahar, yaitu dari matahari bergeser sampai kepada akhir hari. Akhir hari ya matahari terbenam. Ini berangkatnya saja saudara-saudara sekalian. Ghadwah, berangkat dengan niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli pagi atau petang atau sore. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Berangkatnya, saudara renungkan. Adakah yang bisa menyamai keutamaan al-jihadu fisabilillah? Oleh karena itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada al-mujahid fisabilillah juga luar biasa, ya kan?
karena derajatnya begitu tinggi, sudah pantas kalau dia mendapatkan satu penghargaan yang tertinggi. Ya. Itu fitrah. Kalau saudara baca pada buku-buku, tulisan-tulisan, cerita-cerita, ya, dari faham-faham selain Islam, saudara akan juga menemukan hal yang seperti itu. Ya, fitrah. Digambarkan ada satu kerajaan, rajanya itu mempunyai satu putri yang amat cantik. Penggambarannya luar biasa, ya. Mempunyai kelengkapan, keterampilan yang lengkap. Ya, kalau mereka selain diajari naik kuda, memanah, juga diajari memasak, diajari apalagi menari dan lain-lain, ya, campur-campur. Itu untuk menikahkan putrinya itu, saudara-saudara sekalian, ya, dia akan mengadakan sayembara. Ya. Sayembara itu bisa jadi perang tanding, bisa jadi mengangkat sesuatu yang sangat besar, atau yang lain-lain. Dan itu dibuktikan di dalam pertandingan yang adil menurut mereka. Nanti pemenangnya akan dinikahkan dengan putrinya itu. Karena orientasi kaum muslimin, didikan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang beriman itu bukan orientasi dunia, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan apa yang disebut dengan hurun in sebagai hadiah. Dan itu diberikan kepada siapa yang paling berprestasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Itu manusiawi. Manusiawi. Ya. Para jenderal itu saudara-saudara sekalian, kalau punya anak perempuan, ya, dia kadang-kadang akan dinikahkan dengan lulusan akabri terbaik. Nanti lulusan terbaik, kata mereka dari kawah Chandra di muka, dinikahkan dengan putrinya. Iya kan? Itu kan fitrah, masuk di akal mereka, ya, yang seperti itu. Kalau anak putrinya itu dinikahkan dengan lulusan terbaik, ya, dari lulusan akabri atau apa yang lain, ya, itu mereka paham. Tapi mereka tidak paham kalau hurun in yang kemudian mereka terjemahkan dengan bidadari. Saya juga tidak paham apa bidadari itu. Kalau kita mengistilahkan hurun in saja, sebab bidadari itu menurut pikiran orang Jawa ya nawang wulan, ya kan, nawang sih, harus dinikahkan dengan Joko Tarub. Ya, mereka punya pikiran bahwa putri cantik harus dinikahkan dengan seorang kesatria yang paling hebat. Putri tercantik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak punya putri. Ya. Ya. Putri tercantik maksudnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya hurun in. Dan hanya diberikan kepada kesatria yang paling hebat, yaitu mujahid yang syahid fisabilillah. Loh, itu kan masuk akal toh, ya. Fitrah masuk akal. Mereka kok tidak bisa paham, padahal mereka bisa paham bahwa putri mereka akan dinikahkan dengan lulusan akabri terbaik. Penerima pedang apa namanya? Nggak tahu saya. Pokoknya yang lulus kawah Condro Dimuko kata mereka. Itu mereka paham. Mablaghuhu minal ilmi
itu puncak tertinggi pengetahuannya sampai di situ. Tidak bisa menjangkau hurun in. Ketika membicarakan hurun in, mereka bicara itu bidadari katanya kalau syahid dinikahkan dengan bidadari, bukan katanya. Bukan katanya. Itu ada di dalam firman Allah dan ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun di dalam firman Allah tentunya kalimat-kalimatnya tidak secara tegas seperti itu, tapi pengertiannya jelas ke sana. Oleh karena itu kan para kesatria itu kemudian berlatih, ya. Para taruna akademi militer itu kemudian akan bersungguh-sungguh bagaimana dia akan meraih prestasi terbaik. Ya. Dia push up, ya kan? Baru 18, jatahnya 20. 18 itu sudah hampir tidak kuat. Tapi bayangannya itu kepada putri jenderal. 2 saja, mati kalau perlu. Dapat 21, jatuh, pingsan. Loh, tidak apa-apa. Mereka akan begitu. Dan mereka mengatakan seperti itu menurut pergaulan saya dengan mereka. Jadi saya sudah hampir tidak kuat Ustaz gitu katanya. Tapi bayangannya itu putri jenderal itu, wah kuat. Kuatlah. Iya. Arjuna itu sudah mau mati, tapi dia terbayang Drupadi, wah kuat lagi. Ya kan? Mujahid itu juga lelah, saudara-saudara sekalian, capek. Saudara sholat, puasa, baca Al-Quran terus seminggu saja. Tidak tahu saya apa saudara masih hidup atau tidak. Ya, paling tidak saudara akan lemah. Ya kan? Bayangkan ini mujahid melebihi itu. Capek. Saudara tidak akan mengetahuinya kecuali saudara merasakannya. Ya. Walaupun kita tapi mengkaji itu penting untuk paling tidak secara ilmu kita merasakan. Walaupun secara praktek amal kita belum bisa merasakan. Haus, lapar, lelah, capek betul ya. Bosan, segala macam ada. Oleh karena itu masuk akal manusiawi kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Ya. Maka di sini disebutkan sebagian ini untuk semacam pemahaman umum. Oleh Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullah diriwayatkan hadis ya, masih dari anhu itu berarti Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahih ya Imam Al-Bukhari. Walau anna imra'atan walau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ila ahlil ardi la ado'at ma bainahuma wala mala'athu rihan wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Baru sebagian kecil dari banyak hadis tentang ini. Saudara baca sendiri di surat Ar-Rahman, sifat-sifat daripada hurun ain, wanita surga.
bukan bidadari, ya kan? Bidadari itu siapa? Malah bidadari turun mandi. Iya. Itu khayalan. Khayalan yang berangkat dari fitrah manusia tetapi tidak dibimbing oleh wahyu. Oleh karena itu orang Islam tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersesat dengan khayalannya. Ya. Semua orang menghayalkan tentang itu, semua orang. Ya, kalau dia masih bernama orang yang normal. Ya. Bahwa akan ada wanita cantik yang dijanjikan kepada kita, ya. Semua orang menginginkan. Laki-laki maksudnya, ya kan. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala orang Islam tidak dibiarkan sesat dengan khayalannya, diberitahu dengan petunjuk. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerinci pengetahuan itu. Ya, diberitahu. Iya, ada wanita cantik yang kamu khayalkan itu ada. Ya. Tapi adanya tidak di bulan. Ya kan. Dia bukan putra Zeus atau putri Zeus. Dia bukan putri siapa-siapa. Dia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namanya Hurun Ain. Salah satu di antara sifatnya, walau dan seandainya anna imra'atan, seorang wanita min ahlil jannah, dari penduduk surga, ittala'at ila ahlil ard, muncul di tengah-tengah penduduk bumi, la'adha'at ma bainahuma, maka akan bercahaya antara keduanya, ya, antara surga dan bumi. Humanya kan di situ kalau kembali kepada al-jannah wal ard. Baru satu, ya. Damai, saudara. Ya. Bukan kalau ada wanita tercantik anak dari seorang raja, yang terjadi adalah bunuh-membunuh antara para kesatria, ya kan, untuk memperebutkan. Bukan itu. Saudara renungkan tuntunan ini, betapa mulianya tuntunan Islam. Wa mala'athu rihan, dan akan dipenuhi dengan bau wangi, ya. Bercahaya dan bau wangi. Ada yang tertawa, seorang jenderal itu mendengarkan keterangan ini tertawa. Itu para mujahid itu katanya, nanti kalau mereka mati syahid akan dikawinkan dengan bidadari. Siapa bilang? Tidak ada yang bilang begitu, orang yang lurus. Akan dinikahkan dengan Hurun Ain. Saudara luruskan mereka. Bidadari ya, cita-cita rendah. Bidadari itu pikiran orang Jawa mesti nawang wulan, saudara-saudara sekalian. Iya enggak? Ada orang Jawa yang mesti nawang wulan. Enggak ada bidadari, enggak pakai nama. Pokoknya Hurun Ain. Wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Subhanallah. Kerudung yang dipakai di kepalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya.
kerudung hurun in itu ya. Iya kan? Bagaimana orang bisa menggambarkan hurun in itu hari ini? Tidak ada, saudara-saudara. Pikiran kita dirangsang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayangkan bahwa itu tidak akan bisa kita temukan di dunia ini dan hanya bisa kita temukan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan dengan jelas jalan untuk meraihnya. Itu yang paling penting. Ya. Bukan dengan mengintip bidadari mandi dan mencuri pakaiannya. Itu pikiran primitif. Ya, pikiran primitif. Islam mengajarkan manusia supaya akalnya itu naik ke jenjang paling tinggi. Ya. Hadis berikutnya tentang afdalul jihad. Sengaja kita bacakan agak banyak dan ini bagus penulis kitab ini juga. Untuk afdalul jihad ini sengaja dituliskan agak banyak walaupun tidak semuanya, tetapi menarik pilihan-pilihan hadisnya. Cara menyusunnya juga menurut saya bagus sekali. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi afdal, siapa manusia yang paling utama? Itu dalam pikiran orang Jawa, siapa kesatria yang akan memenangkan sayembara? Ya. Siapa taruna akademi militer yang akan memenangkan pedang sebagai lulusan terbaik? Kan begitu. Tidak hanya itu, afdalun nas. Coba. Bukan hanya taruna akademi, bukan hanya apa itu tadi, satria, termasuk jenderalnya, termasuk penguasa-penguasanya. Itu boleh ikut sayembara. Siapa manusia yang paling utama? Coba saudara renungkan. Manusia itu kalau dilihat gambarnya sama, bisa jadi yang lebih utama gambar dohirnya lebih buruk, ya kan? Tapi orang sekarang kan menilai yang utama itu dengan fisik, iya kan? Tingginya sekian, ya, ukuran badannya sekian, apalagi tingkat pendidikannya sekian, dan lain-lain, plus harus bisa nyanyi. Saudara lihat ya, acara-acara itu apapun, melibatkan siapapun, habisnya akan nyanyi. Tidak peduli jenderal atau kopral. Sekarang, ya, saudara renungkan, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa manusia yang paling utama, saudara dengarkan baik-baik. Saudara dengarkan baik-baik. Bukan yang memiliki sekian ratus murid santri, bukan yang mengajar ngaji setiap hari Ahad, apalagi setiap hari Ahad, yang mengajar ngaji pagi, sore, siang, malam, seperti minum pil. Iya. Saudara dengarkan baik-baik, manusia yang paling utama, saudara dengarkan, renungkan. Mukminun, nomor satu jelas mukmin dia syaratnya. Yujahidu fisabilillahi binafsihi wa malihi, yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Nabi Muhammad SAW menjawabnya jelas, saudara. Dan saudara-saudara sekalian jujur takut dalam masalah ini atau tidak tahu, atau
Pura-pura berani tapi ketika menghadapi masalah juga takut, ya nangis geru-geru. Ketika mengaji, ya, sepertinya iya, wah kita mau berjihad. Giliran anaknya pamitan jihad nangis, ya kan? Nang, ya sudah jaga toko aja di rumah, tidak ada resiko gitu. Tidak ada resiko gimana? Jaga toko di rumah disuruh drop truk juga ada, saudara-saudara, ya kan? Ada orang tidur di rumah, ya, datang longsor, kebruan tembok, mati, ya kan? Saudara dengar sendiri. Tiap hari ada berita itu. Di televisi itu beritanya hanya itu, narkoba, balap liar, ya kan? Ya ada saudara ngaji seperti ini. Kalau saudara sendiri atau keluarga saudara, anak-anak saudara, ada bagian daripada anggota keluarga, itu seorang mukmin dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya dan hartanya, dia orang yang paling utama di dalam keluarga Anda. Kalau ada Pak Bupati, menurut pikiran orang, Pak Bupati itu orang yang paling utama di kabupaten, ya kan? Ya. Kemudian satu ketika ada undangan dari kelurahan, saudara dipanggil. Saudara diminta datang ke kelurahan tanggal sekian di balai desa, tanggal sekian, jam sekian. Pak Bupati akan rawuh, rawuh. Wah, Pak Bupati rawuh, wah Pak Bupati rawuh. Ya, coba saudara renungkan. Karena saudara menganggap dia orang yang utama, paling utama di kabupaten. Sadar tidak sadar saudara akan mengakui itu. Saudara belum terbentuk dalam pikiran, perasaan, apalagi sikap bahwa orang yang paling utama, paling mulia adalah mukmin mujahid fisabilillah yang berjihad dengan harta dan dirinya. Saudara belum terbentuk dengan itu. Sekarang kita mulai setelah mengetahui ilmunya. Kalau ada satu keluarga ada yang seperti ini, saudara-saudara, kita harus muliakan keluarga itu. Kita muliakan orang itu yang melakukan hal seperti ini. Dia orang paling mulia. Pikiran ini harus sudah mulai dirubah, ya. Jawabannya itu menarik, ruhiyah sekali. Bersifat sangat ruhiyah, bukan lahiriah. Orang yang paling mulia yaitu orang yang ada bintang 4 di sininya, ada tanda pernah melakukan penerjunan macam-macam di sini, dadanya itu penuh dengan merah, hijau, putih, macam-macam, ya kan? Untuk membersihkannya saja tiap hari memerlukan waktu setengah jam sendiri sebelum memakai. Untuk memakainya memerlukan waktu setengah jam sendiri sebelum berangkat. Bayangkan. Enggak begitu, ribet. Mukminun yujahidu fisabilillah binafsi wa malihi. Kok ada orang yang mengatakan kalau mau jadi mulia, saudara sekolah yang tinggi sampai mendapat gelar doktor, kemudian setelah itu saudara begini-begini, aduh, rumit sekali. Doktor itu ribuan jutaan hari ini, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau menjadi manusia yang paling mulia, paling utama, jadilah orang mukmin lebih dahulu, nomor 1. Yang kedua, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kita semua punya kesempatan yang sama. Ya, kita semua ini. Ada yang sarjana, ada yang ya cuman lulusan SD. Kenapa harus cuman? Menurut pikiran orang banyak memang itu ya. Ada yang tidak lulus SD. Ada yang ijazahnya tidak jelas. Tapi kita ngaji dengan kitab yang sama, dari hadis yang sama, ya. Kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi mukmin.
Dan kita punya kesempatan yang sama untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta. Semua kita punya jiwa dan punya harta. Walaupun jiwanya itu hanya satu, hartanya itu juga beda-beda banyaknya. Menarik saudara-saudara sekalian. Para sahabat itu orang-orang yang bercita-cita tinggi, jeli. Ketika membayangkan menjadi mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya itu sesuatu yang berat. Mereka bertanya, qalu tsumma man? Grade yang kedua ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama, paling mulia di antara manusia? Selain itu tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mukminun, syarat utama. Mukminun dulu. Jadi orang kafir itu orang yang paling hina, syarrul bariyah. Ya. Walladzina kafaru bi ayatina hum ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang ingkar kafir terhadap ayat-ayat Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Kalau di dalam surat Al-Bayyinah disebutkan bagus sekali karena ada muqaranahnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sebaliknya orang-orang beriman itu adalah khairul bariyah. Sesungguhnya orang kafir itu kan ada dua, dari ahli kitab dan musyrikin. Jadi ahli kitab itu Yahudi Nasrani itu ya kafir menurut Al-Quran. Bukan saya ya. Menurut Al-Quran. Itu tadi surat Al-Bayyinah. Min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Loh, kalau kita tidak mengikuti rumus Allah Subhanahu wa taala, mau ikut rumus siapa dalam menilai sesuatu? Kualitas baik dan buruknya kehidupan itu rumusnya harus rumus Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi setelah derajat yang pertama, manusia yang paling utama, paling mulia itu adalah mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Maka yang kedua, tsummaman, karena tsummaman. Kemudian siapa? Itu pengertiannya kan kedua, tsummaman. Katanya tekstual. Loh, kita belajar dari bahasa. Bahasa itu tekstual. Agama itu dipelajari secara tekstual. Jelas. Tapi diamalkan secara kontekstual, yaitu jelas. Dan itu sudah ada ketentuannya. Iya. Dipelajari secara tekstual kan. Bahwa saudara sholat zuhur 4 rakaat dengan aturan seperti ini. Kalau saudara kemudian bepergian ada disebut sholat safar, maka saudara boleh mengqashar. Itu kan kita pelajari tekstual.
Kita tidak akan sholat zuhur 2 rakaat terus menerus. Tapi kontekstual, ya itu tadi. Kalau kita safar boleh kita sholat 2 rakaat, boleh, tidak harus. Rukhsah, ya kan? Itu namanya kontekstual. Kalau belajarnya mesti tekstual. Bagaimana saudara mau belajar kontekstual? Kita harus belajar agama Islam itu dalam koridor kebangsaan. Loh itu piye? Nggak bisa. Belajar agama, menyampaikan tuntunan agama harus tekstual. Kalau mengamalkannya itu kontekstual. Jelas itu, ya kan? Ada hal yang tidak pernah saudara bisa tanyakan. Di Baitul Khala, ya, di toilet katakanlah bahasa mudanya, Anda tidak boleh berzikir. Ya kan? Nanti saudara akan bertanya. Karena sekarang ini tempat wudu juga di Baitul Khala. Kan kita kalau mau wudu harus baca bismillah. Ada hal yang saudara tidak bisa tanyakan kepada siapapun, tidak akan pernah ada jawabannya. Giliran mau dicari-cari jawabannya, saya pernah membaca satu konsultasi ustadz doktor, katanya konsep toilet sekarang kan tidak seperti dulu. Itu kan hanya lubangnya, tapi kan kotorannya tidak di situ. Katanya gitu jawabnya. Saya baca sendiri. Loh itu Baitul Khala itu hammam itu toilet apa enggak namanya? Iya, kan begitu Bos. Yang tidak boleh berzikir itu di dalam toilet apa di lubang? Ya kan begitu saudara-saudara. Cobalah, kadang-kadang kalau ditanyakan menjadi membingungkan yang ditanyakan dan tidak bisa dilaksanakan. Saudara berdoa itu juga setelah masuk, mana pernah di pintu Bismillah Rabbi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Saya juga tidak pernah dengar. Saudara mau masuk, kadang-kadang ketika sudah mengeluarkan hajat, saudara berdoa. Itu fakta yang bertanya ya. Tapi ada hal yang tidak bisa saudara tanyakan. Saudara bingung akhirnya bikin tempat wudhu di luar. Ya kalau rumahnya cukup luas, ya kan. Ini lumayan Pak, masih ada satu toilet, ada tempat wudhu di dalam toilet, masih ada ruang untuk toilet, masih bagus di rumah saya. Ada yang begitu coba. Ada hal-hal yang saudara tidak bisa tanyakan kepada siapapun. Ya. Tumak ninah dalam sholat. Ya. Ada satu definisi tumak ninah yang menarik. Tentunya tumak ninah itu kan tenang ya. Tapi saya waktu sekolah dulu di Madrasah Ibtidaiyah itu yang menarik. Guru saya membuat satu, guru fikih saya membuat satu ajaran yang bagus. Tumak ninah itu meletakkan bacaannya pada kaifiyahnya. Menarik. Jadi kalau saudara takbiratul ihram Allahu Akbar, saudara kemudian membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Saudara membaca tasbih rukuk dalam keadaan rukuk. Saudara membaca Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya dalam keadaan i'tidal. Saudara tasbih sujud dalam keadaan sujud. Saudara renungkan. Tasbih saudara sering saudara seret. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sambil berdiri saudara masih baca subhana rabbiyal azim. Saudara renungkan. Itu namanya tidak tumak ninah. Ketika saudara membaca surat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Saudara Allahu Akbar. Ya. Sudah ngangkat tangan gini, Allahu Akbar. Ya. Terus saudara sujud. Saudara sudah membaca subhana ketika belum sujud. Saudara renungkan kalau tidak percaya. Ini namanya kontekstual, ya kan?
Menarik itu. Maka menarik sekali ya. Kalau di dalam sifat sholat Nabi itu disebutkan bahwa ucapan-ucapan itu boleh diucapkan, takbir misalnya, salam misalnya, sebelum gerakan, ketika gerakan, atau setelah gerakan, untuk menjamin tumakninah. Jadi kalau saudara membaca surat pada rakaat mau rukuk, kemudian saudara akan baca Allahu Akbar, ya, rukuk. Ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kalau saudara berdiri dari sujud yang kedua ke rakaat berikutnya, atau dari tahiyat awal kepada rakaat ketiga, saudara boleh membaca Allahu Akbar setelah berdiri, boleh, atau sebelum berdiri, atau ketika mulai berdiri. Qabla, asna'a, wa ba'da. Maka kalau saudara perhatikan, kadang-kadang ada yang ya imam juga berdiri dari rakaat kedua ke rakaat ke satu ke rakaat kedua, atau dari tahiyat awal ke rakaat ketiga, itu Allahu Akbarnya panjang sekali, karena dia mau menyamakan itu. Dari dia berdiri Allahu Akbar, ya. Ajarannya sudah jelas kok. Saudara boleh Allahu Akbar ketika mau bergerak, boleh ketika sudah bergerak. Bukan enak ya. Kalau imam yang bijak saya lihat enggak begitu. Allahu Akbarnya itu sama matnya. Dia akan berdiri Allahu Akbar. Enak. Nah, ini soal salam tentu saudara-saudara. Ya. Ya, sebagian karena mengikuti itu ada yang setelah noleh baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dia belum noleh sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak apa-apa, itu boleh. Yang penting jangan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru gitu. Ya. Ini menarik masalah tumakninah. Saudara-saudara coba renungkan, terutama tasbih sujud. Biasanya saudara akan bawa, kalau sholat sendirian apalagi. Kalau jadi imam masih bagus. Sholat sendirian, sholatnya sir, ya. Saudara akan bawa Subhana rabbiyal a'la itu sambil berdiri. Coba saudara renungkan. Itu yang disebut tidak tumakninah. Yang disebut tumakninah itu saudara membaca bacaan-bacaan itu pada sikap ketika bacaan itu harus dibaca. Maka ada takbir intikal, ya, ada Allahu Akbarnya. Tapi Allahu Akbar kan cuma sebentar, berdirinya ini agak lama, ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Saudara kesusu Subhana rabbiyal a'la sambil berdiri Allahu Akbar. Apalagi kalau sholat sir dan sendirian, itu namanya tidak tumakninah. Tumakninah itu membaca bacaan pada sikap bacaan itu harus dibaca. Saudara katanya kalau ada orang mengajarkan fasolatan, saudara cemooh, ngaji kok fasolatan naik. Tapi saudara juga tidak paham. Kalau tidak fasolatan apa? Sekarang kita belajar jihad,
giliran kita belajar jihad, ya saudara tidak paham juga jihad itu. Artinya saudara ini mau jadi apa? Fasolatan dicemooh ya tidak paham sholat. Jihad ya maunya jihad aja ya tidak paham jihad itu apa. Coba mari kita renungkan. Mari kita fahami setiap ajaran, apapun namanya, yang jelas dia ajaran Islam. Kita fahami betul. Saya lihat sujud juga masih pada keliru-liru. Ya. Ada yang sujud itu sikunya ditempelkan di tempat sujud. Di kitab ini diterangkan itu seperti sikap anjing. Sujud itu siku, apalagi laki-laki, sikunya harus jauh dari apa ini namanya, bahasa Jawanya lempeng, lambung. Ya ada. Ininya didekatkan dengan karpet. Kalau saya mengistilahkan itu seperti sping. Mari sholat saudara renungkan betul. Mari saudara renungkan betul. Sholat, ya. Saya masih melihat banyak hal yang nggak betul. Ya. Dimulai dengan adzan, saudara tertibkan adzannya. Adzan jangan seperti adat orang banyak. Ya, adzan ditertibkan. Makhrajnya yang benar, matnya yang benar. Bagus kok. Apa tidak boleh dilakukan? Boleh. Bilal juga dilakukan. Loh, lagunya Bilal apa seperti saudara itu? Apa seperti adzan Surabaya itu? Matnya 100 alif. 100 alif ada? Tidak tahu, lebih kalau 10. Hayya 'alal falah. Tak kuat saya, tak biasa. Iya. Siapa yang ngajari saudara begitu? Ya. Ya boleh apa enggak? Ya mari kita kembali kepada tuntunan, ya kan? Wong lagu yang indah itu yang sesuai makhraj dan matnya. Saudara tentunya akan bertanya sebagai mukmin yang baik. Sebagaimana para sahabat ini bertanya. Ini bagus, tuntunan kepada cara berpikir yang baik. Kalau kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Saudara juga harus bertanya kepada diri kita sendiri, salat yang baik itu seperti apa? Ya kan begitu. Ngaji yang baik itu seperti apa? Semua orang-orang Islam, orang-orang beriman yang dibimbing oleh Allah akan selalu bertanya seperti itu. Menjadi bapak yang baik itu seperti apa? Dan itu kemudian rujukannya kembali kepada tuntunan, loh gitu loh. Bertanya kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis. Bertanya. Jangan bertanya kepada televisi ya, atau YouTube atau Google. Ya. Manittakhadal ghuraba dalilan qadaulal jif. Kalau saudara salah bertanya, barang siapa yang menjadikan gagak itu sebagai petunjuk jalan, dia akan disesatkan kepada bangkai. Iya. Orang bertanya mengenai al-jihadu fisabilillah kepada pengkhianat jihad. Iya kan?
Ya disesatkan kepada bangkai. Ya. Marilah saudara belajar masalah sholat serius. Takbiratul ihram antara pundak dengan daun telinga bagian bawah. Ada yang masih takbiratul ihram itu Allah. Iki piye? Bondo apa nyawa? Allah. Saudara belajar dari mana? Dari kitab fikih dong. Allahu Akbar. Iya kan? Antara pundak dengan daun telinga bagian bawah. Saya tidak tahu dari mana. Allah. Kalau meletakkan ini ada di sini, ada di sini, ada di bawah pusar, ini perbedaan mazhab. Tidak ada masalah. Tapi ini saya tidak melihat ada perbedaan. Iya. Iya Mas. Menghadap ke kiblat diupayakan. Saudara ini mau sholat atau mau apa? Ya, mari renungkan. Tumak nina. Sekarang kita membicarakan tentang derajat kedua manusia terbaik, manusia yang paling utama, mukminun. Harus mukmin syaratnya. Fi syi'bin minasyi'ab yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi. Rawahul khamsah. Wah, komplit ini. Semua ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Derajat yang kedua yaitu setelah mukminun yujahidu fisabilillah binafsi wa malihi, mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, atau jiwanya dan hartanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, kemudian siapa setelah itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang beriman mukminun fi syi'bin minasyi'ab. Syi'bun itu lembah di antara dua gunung. Ya, lembah. Orang beriman yang tinggal di satu lembah daripada lembah-lembah yang ada, yattaqillaha, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini disebutkan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, wa yada'un nasa min syarrihi, dan meninggalkan manusia dari kejahatannya, kejahatan manusia. Ini semua ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Apa menurut pikiran saudara syarri? Syarrun nas yang harus ditinggalkan itu. Kejahatan manusia itu apa saja? Ya kan saudara harus renungkan. Subhanallah, kejahatan manusia itu luar biasa. Maaf kalau kejahatan kendaraan itu remblong, sudah satu aja. Iya. Kejahatan kucing itu nyakar. Iya. Kejahatan kalau jengking itu ngantuk. Iya. Tidak ada kalau jengking mencuri, nyopet, tidak ada kan? Sama dengan kucing juga. Paling-paling mencuri kalau saudara menyimpan tempong. Tapi kejahatan manusia itu bervariasi, saudara-saudara sekalian. Dari mulai dengki, pura-pura berbuat baik, bayangkan. Membiarkan kita di dalam kekeliruan itu juga kejahatan. Yang paling berat dengki, yang paling ringan tahkir. Ya, dan itu tidak muncul. Kafa bil mar'i syarran,
ayyahkira akhahu al-muslim. Ya. Dan itu tidak terucapkan. Kita melihat ada seseorang, ya, dalam hati kita mengatakan, nggih iku sapa ta? Ya, kemelinti. Ya. Itu sudah kejahatan. Ya, kejahatan. Di dunia tidak ada balasannya karena kita tidak mengucapkan. Nanti di akhirat Anda membangun jembatan menuju jahanam, jembatan. Dan yang paling berat kejahatan itu dengki. Maka dikatakan dengki itu membakar kebaikan seperti api membakar kayu. Lah melawan orang dengki, saudara-saudara, wah paling susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ya kita berlindung kepada Allah dari kedengkian para pendengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bisakah saudara melakukan ini? Itu derajat yang kedua. Iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan saja berat sekali kok, ya kan? Ini saudara tinggalkan semua apa yang saudara miliki atau saudara bawa semua yang saudara miliki, saudara bawa ke sebuah lembah daripada lembah-lembah yang ada, saudara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi manusia dari kejahatannya. Berat loh itu saudara. Itu tekstualnya, ya kan? Kontekstualnya bagaimana? Nanti ada keterangannya di belakang. Kita tunggu. Ngaji itu perlu kesabaran, saudara-saudara sekalian, ya kan? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu kalau mau mendapatkan satu hadis dari sahabat yang lebih senior, dia kadang semalaman tidur di depan pintu rumah sahabat tersebut, ya, supaya nanti kalau sahabat itu membuka pintu pertama kali mesti ketemu. Itu pun kadang-kadang beberapa malam tidak bisa. Karena apa? Ya itu tadi, ketika sahabat itu keluar dia sedang tertidur, ya kan? Ketika dia tunggu, dia melek lama, sahabat itu sedang tertidur di dalam rumah. Sabar. Wali syaikhaini karena ada lamnya menjadi syaikhaini, ya, majrur. Dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan, yalhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubullahu 'alal qatil fayustashhadu. Unik ajaran Islam ini, unik. Maka dia hanya bisa difahami oleh generasi yang unik, oleh manusia yang unik, farid, ya, Sayyid Qutb rahimahullah mengabarkannya itu farid. Generasi Islam yang bisa memahami Islam itu jirun faridun, generasi yang unik, karena Islam itu unik.
Iya, unik. Satu contoh, mengusap khufen atau jauroben, mengusap mata kaki, mengusap kaos kaki atau jauroben, sepatu yang berada di atas mata kaki. Itu yang disunahkan mengusap di atasnya, ya, mengusap telapak kakinya itu di atasnya. Totoe bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa tidak tahu saya. Bukan telapaknya, ya, menarik ya. Bukan telapak, tapi totoknya. Unik. Ini juga salah satu di antara keunikannya. Yadhakullah, Allah tertawa. Allah tertawa. Jangan Anda terjemahkan yang lain. Allah tertawa. Apa Allah tertawa? Iya, hadisnya mengatakan Allah tertawa, tapi tidak seperti tertawanya saudara-saudara sebelum pengajian, ya. Ha. Hehe. Enggak, tidak seperti tertawanya, tapi Allah tertawa. Itu iya. Tertawa itu maklum, saudara paham tertawa itu seperti apa? Ya kan? Pak Presiden tertawa, badut tertawa, apalagi ibu-ibu tertawa. Namanya tertawa, tapi tertawanya beda-beda, ya kan? Tapi tertawa, dan saudara paham. Tertawa itu maklum. Kalau hubungannya dengan Allah, kaifiahnya itu majhul. Ya, tidak bisa diketahui siapapun bagaimana tertawanya. Yang paling penting as-su'alu fihi bid'ah. Bertanya tentang tertawanya Allah itu bid'ah. Anda tidak boleh bertanya. Tapi jangan diterjemahkan yang lain. Yadhakullah mau diterjemahkan apa? Allah tertawa. Allah kok tertawa? Tidak patut bagi Allah tertawa. Loh, kata siapa? Wong ini Nabi SAW menerangkan begitu. Lo tertawa karena apa? Ila rajulaini, kepada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Dua orang laki-laki, seorang laki-laki membunuh laki-laki yang lain, yadkhulanil jannah. Dua-duanya masuk surga. Menarik. Sesuatu yang patut ditertawakankah itu? Ya kita tidak tahu hadisnya begitu. Dua orang laki-laki, yang satu membunuh yang lain, dua-duanya masuk surga. Unik kan? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang satu berperang di jalan Allah, kemudian ia terbunuh. Mesti ada yang membunuh kan? Ya kan? Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian yang membunuh itu tadi, kalau yang terbunuh kan jelas dia syahid, dia masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tobatnya kepada pembunuhnya ini tadi, fayustashhadu. Setelah tobat, Allah memberikan tobatnya, dia berjihad di jalan Allah dan dia syahid. Dua-duanya masuk surga. Menarik. As-Sahihain, ya ini yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Hadis berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hampir mengulangi hadis yang sudah kita bacakan di hadis yang pertama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id,
Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya atau dinnya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, wajib atasnya surga. Ya, kita dari kecil, ya, dari kecil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu waktu kita kecil, ya kan? Kan sekedar hafal. Bagus ya, bagus. Bagus kan, menarik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kan bagus sih, menarik. Seneng anak-anak itu karena berakhir dengan a. Syair, ya. Syair. Ternyata itu ajaran yang luar biasa. Siapa yang bisa mewujudkan apa yang dia ucapkan itu dalam kehidupan nyatanya, maka wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Tapi kita yang dari kecil menghafal itu ya tidak angen-angen. Ada yang tidak pernah menghafal itu, tidak pernah sekolah ibtidaiyah, sekolahnya SD negeri karena tidak bayar, ya. Kemudian SMP, ya, negeri juga, ya, karena juga tidak bayar. SPP-nya tidak bayar, tapi ada pungutan-pungutan lain yang lebih besar daripada SPP, ya kan? Biasa itu kan, tapi kalau SPP-nya tidak bayar katanya. Terus dia sekolah apa, kemudian sadar ngaji, oh dia baca hadis ini baru dia ingat, oh iya ya, padahal dia tidak pernah diajari itu dari kecil. Wajabat lahul jannah, lebih serius daripada kita yang dari kecil sudah hafal. Ada yang seperti itu, dan itu kehidupan. Fa'ajibalaha Abu Sa'id, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dinnya, Muhammad SAW sebagai nabinya, dia wajib masuk surga. Itu heran Abu Sa'id Al-Khudri. Kita mah biasa, kami sudah hafal dari sejak TK, TKIT. Enggak, Abu Sa'id Al-Khudri itu mendengar ucapan itu dia heran, takjub. Gimana? Faqala, maka ia berkata kepada Nabi SAW, "A'idha alayya ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ulangi. Coba, berani sekali ya ngomong sama Nabi. Ulangi ucapanmu itu ya Rasulullah. Seperti kurang yakin. Fafa'ala, maka Rasulullah mengerjakan permintaan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tsumma qala, kemudian setelah mengulangi, kemudian Nabi SAW berkata, wa ukhra yurfa'u biha al-abdu mi'ata darajatin fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fisabilillah. Al-jihadu fisabilillah. Diulangi 2 kali. Di sini 2 kali. Tetapi orang lain, ya, ukhra, orang lain selain yang mengucapkan itu tadi, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, ya, al-hamba, al-abdu, seorang hamba 100 derajat di dalam surga. Antara 1 derajat dengan derajat yang lain, bakullah darajaten, antara 1 derajat dengan derajat yang lain seperti antara langit dan bumi.
Apa itu ya Rasulullah? Ha, itu tadi apa yang di depan. Wa ukhra yurfa'u biha. Ha, di depan itu apa? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Rawahu Muslim wan Nasa'i. Yaitu al-jihadu fi sabilillah, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Hadis berikutnya agak panjang saudara-saudara, jadi saya cukupkan sekian dulu karena 27 kalau tidak salah zuhur ya. Masih ada pengumuman barangkali dari panitia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa rabbuka wa rahmatullahi khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi